teman-teman, selamat siang menjelang sore, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Skolastika, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Justina, salam dan bahagia. Pak Fasil, salam dan bahagia. Hari ini kita akan praktik coaching. Ya, ada 3 kasus yang akan kita praktekkan bersama. Di kasus yang kedua ini, kita akan praktik coaching dengan model Tirta. Kasusnya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Pada kesempatan ini, pada kasus 2 ini, saya akan bertindak sebagai coach, kemudian Bapak Thomas Lewar akan bertindak sebagai coach, dan pengamatnya adalah Ibu Skolastika Tufan. Saya akan membukanya terlebih dahulu. Pada jam istirahat, Thomas berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung. Sepertinya ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan, ragu-ragu seakan-akan ingin masuk ke ruang guru. Pak Emmanuel yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Thomas dan menghampirinya. Thomas, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh Pak Eman, kebetulan sekali bisa bertemu dengan Pak Eman di sini. Apakah Pak Eman memiliki waktu sebentar? Saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Bapak. Oh iya, tentu Bapak ada waktu. Ayo, kita berbicara di gazebo, di sana. Baiklah, ada apa Thomas? Coba ceritakan. Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran Pak. Apa yang ingin Thomas capai di akhir diskusi kita ini? Saya sih hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Terus, ada lagi? Saya juga bingung Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Nah Pak, kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Yang saya rasakan adalah diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Jadi begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan teman-teman yang lain mengikuti les privatnya. Sedangkan saya tidak Pak. Saya merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir saya ketika pembelajaran di kelas Pak. Oh, terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Jadi di samping saya tidak nyaman, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Pak. Teman-teman yang mengikuti les privat pada guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik Pak dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang lebih tinggi di dalam kelas itu Pak. Oh, jika boleh Bapak tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Saya mengatakan tidak adil karena begini Pak. Ketika ulangan, soal-soal yang diberikan sudah saya jawab dengan baik Pak dan benar. Tapi mengapa saya mendapat nilai lebih kecil dari teman-teman yang lain Pak? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu, Thomas? Selama ini saya sudah rajin belajar Pak. Mengulangi pembelajaran yang saya dapat hari itu di rumah. Jadi saya kemudian menduga-duga Pak, bahwa saya mendapat nilai kecil ini karena saya tidak mengikuti les privat dari guru tersebut. Oh, terus apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Iya, belum Pak. Jadi sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan guru tersebut Pak. Tapi yang saya lihat sebelum les privat ke guru tersebut, saya merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mulai ada les privat dan saya tidak ikut, nilai saya selalu lebih kecil Pak.
Baiklah. Lalu, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang, Thomas? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru itu punya keinginan, Pak. Keinginan saya adalah ingin menemui atau bertemu dengan guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus, mengapa kamu tidak lakukan itu? Keinginan untuk bertemu ada, Pak, tapi saya rasa takut, Pak. Saya takut nanti dimarahi. Itulah menyebabkan saya merasa ragu-ragu untuk menemui guru tersebut, Pak. Apakah guru tersebut pernah marah? Tidak juga, Pak, karena guru itu baik ketika menjelaskan materi yang diajarkan, itu bagus. Dan saya sangat senang jika beliau mengajar di dalam kelas, Pak. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut, Pak. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya atau tidak. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, Pak. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Begini, Pak, saya ketika masih di kelas 10, saya selalu juara kelas, Pak. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda di Kupang untuk cabang olahraga pencaksilat, saya mengalami kesulitan, Pak, dalam belajar. Karena kegiatan Pelatda ini sangat intens dan saya harus bolak-balik Kupang Larantuka seminggu sekali. Dan ini memberatkan saya, Pak. Oh, apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya ya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal, Pak, dalam belajar. Karena sampai di rumah ketika saya mengikuti latihan, biasanya tiba di rumah saya langsung mandi dan tidur, Pak, karena kecapean, Pak. Oh, nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Benar juga, Pak. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar, Pak. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Thomas? Saya akan tetap bertanya ke guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan pencaksilat saya, Pak. Karena menjadi atlet nasional juga adalah cita-cita saya, Pak. Bagus, bagus sekali Thomas solusi itu. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Begini, Pak, ya. Untuk ikut les saya rasa saya tidak bisa, Pak. Karena waktu untuk ikut les itu selalu bertabrakan dengan kegiatan latihan pencaksilat. Tapi saya rasa saya bisa meminta bantuan dari teman-teman, terutama teman saya yang bernama Agustina, teman sebangku saya. Nah, kebetulan teman ini juga ikut les privat dan saya yakin bahwa dia bisa membantu saya. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Untuk mencapai tujuan ini saya mempunyai beberapa rencana, Pak. Yang pertama, saya mungkin menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya, Pak. Selain itu, akan saya mengkonfirmasikan jawaban tes ulangan yang sudah diberikan oleh beliau. Apakah memang nilai saya kecil karena hasil jawaban saya tidak maksimal. Kemudian yang berikut, Pak, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan kegiatan latihan pencaksilat saya, Pak. Di samping itu juga saya akan meminta bantuan teman saya Agustina untuk membantu saya dalam belajar, Pak. Bagus sekali Thomas. Saya sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk bertemu guru tersebut, Pak. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya, Pak. Oke, lalu siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Begini, Pak, untuk menjalankan komitmen ini saya minta bantuan juga teman saya Agustina, ya, untuk menemani saya menemui guru tersebut. Dan juga teman saya Agustina pasti akan selalu mengingatkan saya untuk
mengikuti jadwal yang sudah saya buat, Pak. Nah, seperti itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Eman, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, Pak. Saya juga minta maaf kepada Pak Eman, saya akan masuk kelas dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Thomas, Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Demikian praktik coaching kita kasus 2. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Skolastika untuk bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Setelah saya mendengar percakapan antara coach dan coaching dalam kasus 2 ini, dalam pembukaan itu terlihat jelas. Coach menyampaikan pembukaan, tujuannya juga bagus dan jelas. Coach menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki coaching. Terus di situ dalam percakapan juga terlihat ada rencana aksi, ya, tanggung jawabnya juga ada. Jadi dalam percakapan ini langkah dalam model cerita ini cukup bagus.